Kalau saya sih kelompok 1 ini kalau saya sih siap-siap aja, Pak. Loh, kok sampai nanti kelompokku tambah lebih siap. Ada Bu Yayu juga. Nah, barangkali Kok gak jangkep ada presentasi. keterlambatan atau gimana gitu. Iya, nek gak jangkep aja presentasi, Pak. Sing jangkep ae, Pak. Masih 28 kok kurang 2 menit, ditunggu dulu. Iya, Mas. Untuk besok Vicon 1.4 mulai jam 3 aja ya Pak ya, biar nggak kesorean ya. Besok ada Pak Catur? Enggak, besok yang Vicon untuk 1.4. Ya, mulai jam 3 aja ya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jam 3. Oh, nggak apa-apa, Pak. Hari apa ya? Pak. Agar nggak kesorean. Iya. Mulai jam 4 nggak apa-apa, biar cepet selesai nanti. Ya nanti hari ini boleh kalau jam 4 saya selesai. Kita kan kewajibannya 2 JP, yaitu 90 menit dari 90 menit saat merekam kok. Iya. Jadi kita malam Pak sampai jam 5. Sugeng Pak Ustadz Amirul, sehat. Assalamualaikum. Amirul Humaini Soli, Pinara, Pak Adisa, Pak Guru Adisa, selamat datang. Assalamualaikum. Baru join Pak ini Pak Adisa dan Pak Amirul. Iya. Ini kelompok 2 sudah lengkap. Ya. Oh, kurang Pak Pras. Pak Pras belum. Kelompok yang paling lengkap itu kelompok 1, Pak. Kurang 3 lagi Pak Pras, Pak Bu Yayu sama Bu Nur Leha. Bu Yayu sama Bu Nur Leha. Iya. Ya, saya hubungi Bu Nur Lehanya. Iya, monggo Pak. Pak Supri kayaknya mau ada acara ini nanti. Oh, acara apa, Pak? Kok kayaknya ngebet terus. Loh, ya jenenge wong akas. Itu akas, Pak. Namanya. Malam Minggu Mas Agus. Nggih, Pak, siap. Mau maling Pak. Kayaknya mau MC deh Pak Supri. Mau MC. MC itu Pak Amirul itu MC. Oh iya. Sudah tidak di tanggapan nih. Mas. Mboten Pak, libur Pak. Pak Amirul biasanya MC juga. Mboten, kalau pas pengen aja Bu. Bukan kalimatnya agak diperlega juga Mas Abdul. Kalau pas ada job gitu. Nggih. Pantesan kelompok 3 tadi diminta sama Pak Amirul untuk jadi moderatornya Pak Amirul. Wah, ternyata MC. Oh gitu. Baru tahu saya. Ya ini Pak Muheri yang bongkar rahasia ini. Lagi tak, nggak apa-apa itu Pak Amirul jadi MC-nya. Ini saya Siapa yang tinggal MC manten Pak, MC manten Pak Amirul itu. Bahasa Jawa, bahasa Arab Mas. Basa Jawi Pak. Bahasa Jawa aku pikir. Nggih. Assalamualaikum Ibu Guru Leha, Bu Guru Nur Leha. Assalamualaikum. Mana belum gabung kok Pak? Udah tadi. Belum. Bu Nur. Waalaikumsalam. Pak Catur, Oh, ini sudah. terlambat. Nggih, ngapunten. Ditunggu dulu sama Ibu Dia tadi, kok udah nggak datang. Mandinya lama Pak Guru. Mandinya lama Pak Catur. Nggih. Pak Pras. Ini kurang satu lagi nih Bu Yayu. Pak Pras. Terus Sandi. Pak Pras dan Bu Yayu. Pak Pras sama Bu Yayu. Pak Pras. Kelompoknya dihubungi. Wah, beda kelompok ini. Mbak Dista, itu Mbak Dista, sehat. Nah ini Bu Yayu. Oke, sudah lengkap Mas Edi, Bu Dia, kita mulai ya. Pak Pras Pak. Oh iya Pak Pras ya, belum ya? Pak Pras Pak belum. Oke. Bu Yayu.
Ya yuk bergabung itu. Ini sudah saya Sambil jalan dulu ya. Nanti Pak Pras gabung langsung dimasukkan ya. Kan kita enggak Oke. bor kan? Oke, siap. Oke ya. Jadi yang sudah komplit kelompok 1 dan kelompok 3. Nanti lagi Bu, ya yuk sampai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Itu Mbak Yayu itu sudah sampai tuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadza li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak Ibu guru, Ustadz Ustazah yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita kembali bersilaturahmi dalam RK 1.3. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita masing-masing dan mudah-mudahan kegiatan kita selalu berdasarkan ibadah. Amin. 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 Salam salawat kita haturkan panjenengan kita Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu guru, Ustadz Ustazah yang insya Allah dimuliakan Allah. Pagi ini kita akan berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusi kita kemarin tentang pemetaan kekuatan. Saya kira Bapak Ibu guru semua sudah paham, tapi karena tuntutan tugas dari CGP dan tugas dari kami fasilitator harus menyelesaikan tugas ini, maka dari itu kita mulai saja. Kalau bisa kita nanti selesai jam berapa itu, jam 17 ya. Kita mulai jam setengah 4, kita selesai jam 17 biar tidak kesorean gitu. Dan untuk kedepannya 1.4 dan modul sampai selesai kita akan mulai jam 3 jam 15, jadi agak cepat. Langsung saja, terima kasih sebelumnya, mohon maaf dan sekali lagi saya sebagai fasilitator selama ini mungkin kurang jos istilahnya, kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya minta maaf. Ya terbatas karena mungkin kan faktor usia, mungkin terlambat ngupload dan sebagainya, terlambat nyentang dan sebagainya, terlambat komen. Ya mohon maaf, nanti mudah-mudahan kita semua lulus. Terima kasih. Amin. Langsung saja ke kelompok berapa ini? 1, 2, 3? 1, Pak. Oh, 1 dulu ya, Pak Supri ya. Pak Supri tidak nian pokoknya. Silakan Pak Supri dan yes, Pak Supri sekalian sama kawan-kawannya. Silakan Saya- Bu Fitri. Saya yang Bu Fitri, J. share screen-nya. Monggo share screen, Pak. Iya. Pak Mukhlis apa? Wah, saya pakai HP, Bu, enggak bisa share screen. Ayo, Bu Fitri apa saya yang share screen? J, Pak. Monggo. Nggih, monggo. Bagus. Saya share screen ya. Nggih, bagus. Nggih, sampun. Nggih. Sudah tampil Bapak Ibu? Sampun, monggo Bu Sudah, Fitri. Pak. Silakan Mas, silakan. J. Mohon izin, J, Pak. Iya, Bisa Saya mulai. duluan ya, Pak ya. Mungkin bisa diperbesar Pak Agus, didekatkan, Didekatkan. di zoom tampilannya. Nah, lagi mulai dari atas. Betul. Kegedean, nah gitu loh. Pas. Sudah, nggih. J, mohon izin, J, Pak. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Catur selaku fasilitator kami yang selalu setia dan sabar membimbing kami, Pak. Semoga selalu sehat, mendampingi kami selalu, Bapak nggih, sampai nanti kami lulus. Amin. Amin, Dan Allahumma amin. rekan-rekan Amin. guru yang lainnya yang selalu memotivasi saya juga, yang selalu memberikan motivasi serta yang lainnya Bapak Ibu nggih, sehingga sampai saat ini saya juga alhamdulillah tadi itu
kapan ya kita akan bertemu Vikon seperti ini sehingga mendapat pengalaman atau pengetahuan baru dari Bapak Ibu semuanya yang bisa kami terapkan di SD kami. Baik Bapak Ibu, di sini kami dari kelompok 1 akan kami perkenalkan ya, yaitu terdiri dari Bapak Supriyanto, kemudian Pak Agus, kami sendiri Lailatul Fitria dan Bapak Mukhlis. Hasil dari diskusi kami tentang pemetaan kekuatan, di mana pemetaan kekuatan ini yaitu sebagai sumber kekuatan kita untuk melakukan sebuah perubahan, di mana pemetaan kekuatan nanti itu dalam melakukan perubahan itu dibutuhkan aktor-aktor ya untuk menunjang sebuah visi atau misi akan kita laksanakan agar bisa tercapai sesuai dengan harapan. Nah, untuk pemetaan ya kekuatan ini kami membagi menjadi 8 aktor. Adapun yang pertama yaitu sebagai guru penggerak, ini merupakan pemeran utama dengan siswa, dan kami akan memaparkan untuk yang guru penggerak, yaitu sebetulnya peran di sini banyak sekali Bapak Ibu ya, namun di sini disesuaikan dengan karakter dan kondisi sekolah kami, dan yang menjadi prioritas yaitu yang pertama sebagai inisiator, kemudian pengkonsep, penggerak, perencana, serta tim inti dari agen perubahan. Adapun inisiator di sini yaitu memiliki inisiatif atau ide-ide tentang apa saja yang bisa mendukung mutu sekolah. Nah, ini bisa mengadaptasi dari pengalaman SD-SD lain atau dari instansi lain yang disesuaikan dengan karakter atau budaya sekolah kita, mana yang sesuai untuk bisa kita terapkan di sekolah kita. Kemudian pengkonsep ini adalah membuat konsep atau menyusun ya, ini sudah menjadi kebiasaan ya dari guru-guru membuat konsep, baik itu sesuai dengan tupoksi masing-masing ya, konsep pembelajaran atau tupoksi dari kepala sekolah, yaitu tentang membuat program-program yang lain sesuai dengan tupoksinya. Kemudian penggerak, nah bahwasanya guru penggerak itu merupakan pelopor ya, pelopor dalam perubahan, memiliki peran yang utama ya dalam melakukan perubahan itu. Kemudian perencana, bahwasanya dalam melakukan segala sesuatu itu harus perencanaannya matang ya, ini terutama guru penggerak, supaya apa? Supaya bisa mencapai target yang diinginkan dengan memiliki strategi ya yang supaya program itu bisa berjalan sesuai dengan rencana ya. Kemudian tim inti dari agen perubahan, bahwasanya peran dari segala bentuk ya perubahan yang ada di instansinya itu guru penggerak memiliki peran yang utama, dan manfaatnya yaitu sebagai penggerak di sekolah, bahwasanya memiliki dampak positif ya, memberikan pengaruh-pengaruh atau dampak yang positif bagi guru-guru lain serta sekolah yang telah ditempatinya. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Bapak Supriyanto, dan langsung nanti juga disambung oleh Bapak Agus, dan terakhir Bapak Mukhlis. Pada Bapak Supriyanto kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami kelompok 1 kemarin tentang pemetaan kekuatan untuk siswa. Siswa di sini perannya tentu saja sebagai penerima atau sasaran dari paradigma baru dunia pendidikan kita di era Merdeka Belajar ini. Kemudian manfaat dari siswa ini adalah tentu saja sebagai generasi penerus perjuangan kita yang sudah mendapatkan banyak sekali ilmu, terutama dari Bapak Ibu guru, bukan hanya ilmu dan pengetahuan, tetapi juga karakter-karakter yang ditanamkan oleh Bapak Ibu guru, pembiasaan-pembiasaan yang baik, sehingga siswa ini nanti diharapkan akan jadi siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan. Kemudian siswa ini nanti bisa berkolaborasi, membiasakan diri untuk berkolaborasi dengan sesama temannya, sehingga karakter kerjasama ini akan kuat di dalam diri siswa untuk mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. 2045 nanti usia saya 65, sudah pensiun saya.
Kemudian untuk kepala sekolah, yang kedua, kepala sekolah ini perannya yaitu sebagai seorang manajerial. Manajerial ini tentu saja manfaatnya sangat sentral, manfaatnya yaitu mengkoordinasikan semua kegiatan sekolah, tetapi bukan langsung oleh kepala sekolah, tentu saja oleh waka ataupun staf-stafnya yang lain. Kepala sekolah di sini fungsinya yaitu untuk sebagai koordinator kegiatan saja untuk mencapai visi dan misi sekolah yang diharapkan. Kemudian di samping itu juga fungsinya membangun harmonisasi di lingkungan sekolah sehingga semua guru ini bisa bekerja sama. Di sekolah ini kita tahu ada generasi yang sudah bisa dikatakan tua, kemudian ada yang muda. Nah, bagaimana yang tua dan muda ini berkolaborasi? Jadi yang tua ini memberikan support untuk yang muda, kemudian yang muda ini juga menghargai dari Bapak Ibu guru yang sudah senior ini sehingga terjadi harmonisasi di lingkungan sekolah. Demikian untuk presentasi dari bagian saya, dilanjutkan oleh Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Dari hasil pemetaan kekuatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru kelompok kita, kesepakatannya yang untuk komite memberikan pertimbangan advisory agency dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, peran komite ini sangat penting sekali dalam controlling semua aktivitas kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan yang ada di sekolah, baik itu yang bersifat kebijakan yang diberlakukan untuk pelaksana pendidikan, seperti kebijakan-kebijakan yang harus dijalankan oleh pihak sekolah, dalam arti Bapak Ibu guru melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah diprogram oleh sekolah, apakah itu nanti betul-betul sangat bermanfaat untuk siswanya, apa tidak, dalam arti konteks bahwasanya pelaksanaan pembelajaran yang bersifat merdeka belajar. Nah, komite ini mempunyai peran penting apakah pelaksanaan itu berjalan apa tidak. Manfaatnya dari komite ini adalah sebagai lembaga pendukung, supporting agency, baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Nah, dari semua itu, baik itu yang bersifat pemikiran maupun tenaga, itu semuanya dipadukan antara program-program yang sudah dibuat oleh lembaga yang sifatnya pendidikan itu, apakah betul-betul terlaksana sesuai dengan realnya apa tidak. Itu fungsi dari komite. Selanjutnya, orang tua dan wali murid. Peran orang tua dan wali murid yang berperan sebagai motivator dan fasilitator. Di sini bahwasanya orang tua mempunyai fungsi yang sangat fundamental dalam memberikan motivasi kepada anaknya sebagai siswa di pendidikan. Karena itu nanti sangat berpengaruh dalam apakah anaknya itu betul-betul mempunyai semangat untuk belajar, apakah anak itu betul-betul mempunyai motivasi dalam belajarnya, itu nanti tetap fokus apa tidak dengan kondisi-kondisi berkembangnya teknologi yang sangat pesat seperti ini. Nah, orang tua berfungsi sebagai motivator dan juga berfungsi sebagai fasilitator dalam pembelajaran siswa yang ada di rumah. Ini juga mempunyai fungsi bahwasanya orang tua nanti bersifat kolaborasi dengan pihak sekolah untuk menyampaikan bahwasanya perkembangan putra-putrinya sampainya di mana. Nah, orang tua ini betul-betul harus berkolaborasi dengan pihak sekolah, menginformasikan perkembangan belajar yang ada di rumah. Nah, manfaatnya
orang tua sebagai motivator dan fasilitator membimbing anak dalam kegiatan pembelajaran, terutama daring, karena penemuan guru di sekolah masih terbatas, sehingga orang tua perlu membimbing agar anak tetap rajin belajar. Semuanya itu diarahkan kepada fungsi minat bakatnya, apakah betul-betul tetap berada di jalurnya apa tidak. Nah, peran orang tua ini sebagai pengontrol kegiatan belajar mengajar yang berlangsung, terutama yang ada di rumah dengan kondisi saat ini yang masih pandemi. Selanjutnya, komunitas MGMP, peran kolaborasi mapel tertentu. Nah, ini sebetulnya mempunyai manfaat, bahwasanya menambah ilmu pengetahuan yang terbaru sesuai dengan mata pelajaran di MGMP tersebut. Saling menguatkan keilmuan mapel di MGMP dengan berkolaborasi menyusun suatu proyek seperti RPP, best practice, dan PTK. Fungsinya adalah, komunitas ini adalah bahwasanya dengan adanya koordinasi pihak yang terkait antara guru mapel yang satu dengan yang lainnya, diharapkan bisa mengetahui tolok ukur potensi dari peserta didik tersebut. Apakah betul-betul yang telah kita berikan ke siswa itu sesuai dengan harapan dan tepat sasaran, apakah tidak. Nah, dengan berbagai macam siswa yang memiliki karakter yang berbeda, memiliki potensi yang berbeda, diperlukan sebuah refleksi dari Bapak Ibu guru yang melakukan pelaksanaan pendidikan tersebut. Yang bisa saya sampaikan, untuk selanjutnya saya serahkan ke Bapak Mukhlis. Oke, yang selanjutnya adalah peran dari tim pengembang sekolah. Ya, langsung aja, Nak. Peran dari tim pengembang sekolah yaitu sebagai coach dan evaluasi program sekolah. Manfaatnya memberikan ruang kepada guru-guru untuk diseminasi ketika workshop. Kemudian untuk menjaga mutu sekolah agar pembelajaran berkualitas, berpihak pada siswa. Tentu saja ini sangat mendukung peran tim guru penggerak di sekolah. Karena apa? Karena nanti ide-ide yang cemerlang dari tim pengembang, dari guru penggerak akan tersalur melalui tim pengembang sekolah. Dan yang terakhir adalah masyarakat, yaitu sebagai pendukung kegiatan sekolah. Manfaatnya memberikan dukungan untuk kegiatan sekolah dan menjalin komunikasi dengan sekolah perihal program-program sekolah untuk diwujudkan bersama-sama. Karena tidak akan ada artinya sekolah itu tanpa masyarakat. Sekolah tanpa murid juga tidak ada artinya. Kemajuan sekolah karena ada muridnya. Tentu dengan adanya masyarakat, sekolah itu menjadi ada. Begitu mungkin bisa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak. Demikian tadi Bapak Ibu pemaparan dari kelompok kami. Untuk selanjutnya kami batasi 2 pertanyaan, baik pertanyaan maupun masukan, silakan Bapak. Bapak Ibu semua, Bapak Muheri, Ibu Dia, atau Bapak Ibu guru yang lain. Oh, ngopo tuh ya? Itu loh, Bu Dia sudah. Nggih, Bapak Kepala Sukunya kan Bapak Muheri. Monggo Bu Dia. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Fitri. Luar biasa paparan dari kelompok 1 tentang pemetaan kekuatan. Pada bagian yang terakhir tadi disampaikan bahwa masyarakat juga menjadi salah satu poin penting ya, kekuatan bagi seorang guru penggerak untuk bisa mengimplementasikan konsep Merdeka Belajar dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang ingin saya tanyakan di sini, sejauh mana peran dari masyarakat ini yang langsung berkaitan dengan gerakan dari seorang guru penggerak? Bisa dipahami ya pertanyaan saya? Bagaimana Bapak Agus atau Bapak Supri? Bapak Agus.
Nggih, bagus nggih, Contoh monggo Bapak konkret, Agus. Nggih. contoh konkret bagaimana masyarakat ini perannya dalam mendukung gerakan seorang guru penggerak. Nggih. Berarti saya yang jawab ini nggih Bapak. Nggih, Monggo, terima kasih Bu bagus. Diah atas Hmm, pertanyaannya yang sangat kita harapkan. Peran penting masyarakat. Nggak terdengar. Sinyalnya Pak Agus. Bagus, nggak terdengar. Sinyal Pak. Ngelek. Ngelek, Pak. Ngelek, Pak Agus. mungkin Nggih, saya bisa monggo. bantu Pak Monggo, untuk Pak menjawab Mukhlis. itu dulu Nggih, bagaimana. monggo. Nggih, monggo Pak Mukhlis. Misalkan seperti ini Bu, ketika sekolah punya program keluar, misalkan apa ya, misalkan bagi-bagi bansos gitu. Nah, sekolah punya program ini. Nah, kita untuk mengetahui siapa yang masyarakat mana yang perlu untuk diberikan bansos itu kan juga perlu bantuan masyarakat di sekitar. Tanpa kita tahu itu masyarakat informasi dari masyarakat di sekitar, maka kita nggak tahu sasaran yang tepat itu siapa. Itu mungkin salah satu program yang bisa masyarakat untuk mendukung program sekolah. Kemudian yang kedua, misalkan masyarakat itu membutuhkan siswa, bahwa siswa ini nantinya kebanyakan akan ke pabrik, misalkan ke pabrik dengan kompetensi ini gitu. Nah, itu kan sekolah juga perlu informasi tersebut. Oh, misalkan masyarakat sini membutuhkan siswa yang ahli di bidang servis motor gitu ya. Nah, nanti kita bisa arahkan siswa-siswa siapa yang minat dan yang misalkan ingin untuk servis motor itu ya kita fasilitasi di sekolah gitu. Itu mungkin jawaban saya. J, bagaimana Ibu Dia? Barangkali Bapak Agus bisa menambahkan, monggo. Ya, baik, mungkin saya menambahkan sedikit untuk tadi yang disampaikan Bu Dia, bahwa sekolah itu sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri. Contoh yang konkret ketika penerimaan siswa baru itu nanti orang tuanya pasti akan kita undang ke sekolah untuk bersama-sama duduk bersama membicarakan tentang program dari sekolah. Program ini tentunya berkaitan dengan putra-putri dari orang tua, okay? Jadi tidak bisa kalau kita melaksanakannya sendiri. Nah, program itu seperti apa? Programnya ini kalau di sekolah kita mengembangkan karakter apa, pembiasaan apa. Nah, di rumah pun begitu. Orang tua harus atau wajib juga membimbing putra-putrinya seperti program yang ada dijalankan di sekolah. Salah satu contohnya untuk profil pelajar Pancasila yang religius, di sekolah kami ada jurnal sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Tentunya sholat 5 waktu ini kami tidak bisa untuk membimbing mereka secara terus-menerus karena waktunya juga ada di rumah. Maka dari itu diperlukan peran dari orang tua ini sebagai penguat dan juga sebagai motivator anak-anak untuk melaksanakan kegiatan sholat. Tidak akan bisa kita mengawasi mereka di rumah. Itu tambahan sedikit dari saya. Terima kasih. J, bagaimana Bu Dia? Untuk selanjutnya Bapak Ibu silakan, ada pertanyaan, masukan, sanggahan, monggo. Satu lagi kesempatan pertanyaan. Kamu Heri katanya ngomong kayak. Ye, Pak Heri. Bertanya pada diri sendiri untuk kasih foto. Alhamdulillah, masukan positif ya Pak. Pak Adista. Ye, Pak Adista monggo. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin menambahkan saja, ini terkait dengan yang tadi sih, masih terkait dengan perannya di masyarakat, peran masyarakat ya terkait guru penggerak. Jadi menurut saya di sekolah penggerak kan ada proyek itu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kan ada penugasan proyek. Jadi menurut saya penugasan proyek itu adalah salah satu
sarana juga menurut saya untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Jadi ketika ada penugasan proyek, mungkin dari pihak sekolah penugasan proyek ini dikaitkan dengan masyarakat ya. Mungkin kalau di kuliah kan ada kayak KKN atau sejenisnya itu PPL di sekolah atau di masyarakat gitu ya. Kalau mahasiswa itu mungkin KKN. Jadi iya mungkin jadi ada proyek penugasan dari sekolah kepada siswa yang nanti bisa melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam proses penugasan siswa. Mungkin contohnya ya tadi bakti sosial bisa, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan. Misalnya mungkin siswa diajak untuk melihat di masyarakat untuk meneliti katakanlah masyarakat-masyarakat yang kurang mampu misalnya, terus diidentifikasi latar dan sebagainya, terus sejauh mana bisa bertindak dan sebagainya. Intinya menurut saya tambahnya penugasan proyek itu bisa juga nanti peran masyarakat dalam penguatan perlu dicoba dalam kaitannya dengan sinergi peran masyarakat juga terhadap pengetahuan, supaya tahu juga terkait di sekolah ada program guru penggerak. Itu saja sih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, monggo Bapak Adista bagaimana? Itu tadi kan masukan ya Bu ya, jadi masukan. Jadi bagus sekali gitu ya. Jadi tanggapan saya bagus sekali. Iya. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak. Saya kira cukup tadi sudah satunya pertanyaan, satunya tadi masukan atau penguatan Bapak Ibu Demikian Bapak Ibu pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas masukannya, dan dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan harus berbagi dengan kelompok-kelompok lain Bapak Ibu Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya ngeles halus Bapak. Oke, makasih. Langsung aja ke kelompok 2 ya. Pak Heri silahkan sama kawan-kawan. Pak, kelompok 2 ini yang punya Budiah, Pak. Oh ya, silakan Budiah. Pak Heri nggak mau mengakui lagi. Saya anggotanya Budiah, Pak. Oh ya, silakan Budiah. Silakan Budiah. Budiah, Pak Heri, Pak Pras, sama Pak Adista. Halo. Monggo sambil ngopi. Halo. Monggo Budiah. Masih di mute Budiah masih di mute. Oh iya, lupa. Sebentar. Silakan Ibu, monggo silakan. Ini Pak Pras belum join ya? Oh sudah. Sudah Pak. Sudah tampilkah? Sudah Bu. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan CGP. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Catur Uri Prosidi sebagai fasilitator dari kelompok kami. Yang kami hormati rekan-rekan CGP yang selalu semangat dan berbahagia. Pada sore hari ini kelompok kami, kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Ibu Diah Rahmayanti, Pak Muheri Palwanto, Pak Hadista Arisantoso, dan Pak Khairul Prasetyo akan memaparkan hasil diskusi kami tentang pemetaan kekuatan calon guru penggerak di sekolah. Sebelum rekan-rekan kami memaparkan satu persatu tentang pemetaan kekuatan CGP di sekolah, maka rekan-rekan saya ajak sejenak untuk merenungkan satu quotes berikut ini. Pekerjaan besar membutuhkan banyak bakat, kemampuan, energi positif, dan kompetensi terbaik. Jika kita semua menyatu dalam kolaborasi dan sinergi, kita semua pasti akan menjadi kuat dan mampu menghasilkan karya terbaik.
tentunya quotes ini sangat relevan terhadap kondisi yang dihadapi oleh CGP, baik di sekolah saya maupun di sekolah rekan-rekan sekalian. Nah, sebagai seorang CGP tentunya kita tidak bisa menjalankan peran kita seorang diri. Kita perlu menggalang kekuatan yang potensial dari lingkungan sekolah kita. Kita perlu bersama-sama bergerak, mewujudkan Merdeka Belajar, serta mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan beragam keheterogenan karakter, keheterogenan sumber daya, ya, tentunya kita perlu memilah-milah, memprioritaskan mana kekuatan-kekuatan yang perlu kita gerakkan, perlu kita manfaatkan untuk mencapai tujuan dari seorang guru penggerak. Nah, siapa sih orang-orang yang perlu kita bidik, ya, orang-orang potensial yang perlu kita bidik untuk kita jadikan mitra. Nah, untuk mengetahui siapa-siapa dari rekan-rekan di sekolah kita yang perlu kita jadikan mitra, ini nanti akan dijelaskan satu persatu oleh rekan-rekan kami berikutnya. Yang pertama adalah Pak Muheri Palwanto. Monggo Pak Muheri, dipersilakan. Terima kasih Bu Diah. Slide-nya belum ganti Bu Diah. Oke, siap. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ini tidak berusaha menggurui, tapi kita sharing saja. Yang saya sampaikan adalah hasil dari diskusi kelompok 2. Saya kebetulan ini kebagian 3, kepala sekolah, peserta didik, dan Bu Diah, satunya Bu Diah? Wakil kepala sekolah. Sebagiannya jos-jos tok ini. Baik, teman-teman, CGP bagi kami itu sebagai pelopor gerakan Merdeka Belajar di sekolah. Mengapa pelopor? Merujuk pada KBBI, yang namanya pelopor itu orang yang pertama. Kalau bisa dibilang di wilayah itu ya, orang yang pertama membabat wilayah itu. Mengapa kami ini kok sepakat dengan kata pelopor? Sekali lagi, dan ini mungkin beberapa kali vikon saya singgung. Kita ini berada di zona nyaman. Maka diperlukan seorang pelopor, pendobrak zona nyaman ini. Dan itu adalah CGP. Kungkungan batasan-batasan kurikulum dalam bentuk joknis, dalam bentuk panduan pelaksanaan dan sebagainya, selama ini terlalu nyaman bagi kita sehingga kita melakukan sesuatu itu berdasarkan itu. Tidak pernah ada pikiran, tidak pernah ada niatan untuk out of the box. Jadi ketika kita misalkan contoh sederhana, ANBK, ya, Asesmen Nasional Berbasis Komputer itu. Kita kan menunggu joknis ini. Kemudian sebelum ANBK ini, teman-teman sempat dihebohkan dengan istilah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Sampai ada pelatihan membuat soal AKM, ada drill siap-siap AKM dan sebagainya. Ternyata pusat jauh lebih berpikirnya tidak sesempit kita. Yang ANBK disamakan dengan UNBK. Jadi apa yang ada di pikiran kita karena kita terlena dengan zona nyaman, selama ini UN itu kita siapkan dengan drill-drill ini, sekarang mulai dibalik oleh kementerian untuk kita berpikir jauh. Literasi membaca dan literasi numerasi bukanlah matematika dan bahasa Indonesia, tetapi mencakup semua mata pelajaran. Mohon maaf, saya sebagai guru seni, ini selama ini santai. Alah, seni tidak pernah masuk UN. Ini kan gitu. PPKN nggak masuk UN, tenang saja nih, santai.
Tetapi ketika soal-soal AN ini menyinggung, mencakup seluruh mata pelajaran, maka seni juga ada tersirat di dalamnya, PPKN tersirat di dalamnya, biologi juga ada, fisika juga ada. Inilah yang kita butuhkan. Seorang guru penggerak harus menjadi pelopor, menjadi pendobrak zona-zona nyaman guru, zona-zona nyaman masyarakat yang dalam tanda kutip selalu memprioritaskan, mengukur kepandaian itu dari angka-angka. Ini kalau menurut saya dari guru penggerak. Yang kedua, sepandai apapun gurunya, bergerak seperti apapun gurunya, sekolahnya sudah sebagus apapun, kalau dukungan dari kepala sekolah, baik itu materi maupun non-materinya tidak muncul, tidak diberikan kepada kita, maka inovasi, gagasan, apapun yang kita pelopori hanya sebatas inovasi kosong, hanya sebatas kreativitas, bukan menjadi inovasi. Mohon maaf, ini saya bedakan antara kreatif dan inovatif. Kalau kreatif itu dia akan membuat sesuatu yang minimal bermanfaat untuk dirinya. Tetapi kalau inovatif itu sudah pasti bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan untuk masyarakat luas. Maka menurut saya, seinovatif apapun guru penggerak, tanpa adanya dukungan kepala sekolah, baik berupa moral maupun baik berupa materi maupun non-materi, nonsen. Maka kita harus pandai-pandai merangkul, pandai-pandai merayu bagaimana program-program kita, inovasi-inovasi kita ini mendapat dukungan oleh pimpinan. Tuh. Nah, sebagai sasaran empuknya, gitu. Kalau saya tadi menyimak dari kelompok 1 ini, peserta didik atau murid atau siswa ini kan sebagai sasaran. Sasaran apa? Sasaran implementasi. Mengapa kita jadikan sasaran implementasi? Bagi saya sederhana. Kehidupan ini selalu bergantian. Ya kan? Kan selalu bergantian. Tua nanti digantikan yang muda. Selalu begitu. Usia kita terbatas. Kalau Pak Pri tadi bilang 2045 itu usianya sudah 65, berarti pantarannya aku, Pak Pri. Itu kita sudah pensiun, benar. Iya. Apa yang kita siapkan? Kita sebagai guru punya kewajiban besar untuk menyiapkan generasi emas. 2045 itu generasi emas. Artinya apa? Kita sudah ulang tahun, Indonesia sudah ulang tahun ke 100. 100 itu bahasanya emas. Sebenarnya itu bukan kok dimas-maskan itu enggak. Pada tahun itu diprediksi jumlah usia kerja kita sangat melimpah. Ya, sangat melimpah. Kalau kita gurunya terlena pada zona nyaman memberi angka tanpa melihat objek, tanpa melihat otentifikasi hasil karyanya anak yang kita nilai, maka siap-siap nanti 2045 kita akan menjadi masyarakat yang terjajah, kita menjadi bangsa yang terjajah. Mengapa? Anak murid kita, generasi muda kita hanya akan senang dengan gaji tinggi. Tidak pernah punya inisiatif untuk menjadi penggaji. Tidak pernah punya inisiatif untuk menjadi seorang yang manajerialnya bagus. Ini yang sebenarnya menjadi kekhawatiran kita, menjadi kekhawatirannya terutama para pemikir-pemikir bangsa, itu yang hal yang paling berat itu. Nah, kita sebagai pendidik itu menjadi ujung tombak, punya beban berat di situ. Saya rasa itu Budiah, nanti biar dilanjut, nanti melebar kalau saya ngomong. Saya kan bagiannya kepala sekolah, ya, waktunya ini time. Monggo, selanjutnya. Baik, monggo berikutnya Pak Pras untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Catur dan juga teman-teman yang sangat berbahagia. Mohon maaf tadi terlambat. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Saya kebagian tim pengembang sekolah sama komite sekolah sama apa lagi Budia? Tadi sebenarnya wakil kepala sekolah sebenarnya Budia. Iya. Iya, enggak apa-apa, Pak.
Oh gitu ya. Jadi saya ulangi wakil kepala sekolah gitu aja dah. TPS dan komite, Pak. Loh. Monggo. Oke, siap. Baik. Pak Baik. Pras wakil Monggo. TPS komite. Lanjut aja, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun kekuatan yang selanjutnya selain daripada kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, yakni ada tim pengembang sekolah. Nah, di sini tugas yang bisa kita ambil yakni dukungan atau masukan, saran dan dukungan tenaga teknis untuk melaksanakan kegiatan dan menggerakkan rekan-rekan guru. Nah, di sini ada satu pengalaman yang pernah saya alami. Kebetulan saya di sekolah swasta. 4 tahun yang lalu saya pernah menjadi bagian dari tim pengembang sekolah ini. Nah, di mana setiap unsur yang kita bahas itu selalu melibatkan antara tim, antara kepala sekolah, wakil dengan komite. Jadi memang sangat beruntun, Bapak Ibu. Jadi ya wis ibaratnya ya mulek seperti itu aja yang tim-timnya itu ya, orang-orangnya ya seperti itu aja. Jadi di sini tim pengembang sekolah ini yang berperan sangat penting, yang mengambil bagian yang paling besar untuk perkembangan daripada sekolahan yang kita tujuan nanti, yang kita tuju nanti. Nah, kemudian untuk komite sekolah, di komite sekolah ini merupakan sebagai jembatan ya Bu, Bapak Ibu, antara misalkan antara orang tua dengan sekolahan, di mana ketika ada sekolahan itu mempunyai kebijakan tertentu, maka komite sekolah di sini yang akan menelusuri ke masyarakat ya. Jadi ini ada hubungannya dengan masyarakat juga, di mana nanti apakah kebijakan yang akan diambil oleh tim sekolah ini, oleh kepala sekolah ini nanti berujung baik apa tidak. Nah, baru dari situ jadi memang sangat kompleks ya. Jadi antara seluruh pihak-pihak yang ini harus memang kita persatukan supaya apa? Supaya nanti kita bisa menggerakkan secara serentak atau secara masif baik guru maupun peserta didik. Dan ini nanti untuk terutama pada orang tua peserta didik yang akan bertanggung jawab, dalam artian yang akan sebagai konsumen kita. Nah, gitu. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan sebelum ini. Mohon maaf. Terima kasih Bu Dia. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Pak Pras. Halo. Berikutnya monggo Pak Dista untuk melanjutkan. Baik, terima kasih Bu Dia selaku moderator. Pak Catur mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Suara saya terdengar jelas nggih, Bapak Ibu? Jelas. Nggih. Baik, saya ini kebagian 3, orang tua peserta didik, pengawas sama pengawas sekolah sama rekan serumpun. Tadi sebenarnya sudah disinggung banyak oleh kelompok 1 ya. Yang pertama terkait orang tua peserta didik. Memang orang tua peserta didik memang tidak bisa kita pungkiri bahwa itu salah satu bagian penting ya dalam mensukseskan program guru penggerak. Jadi memang dukungan materi, dukungan non materi, aspirasi, pendampingan ataupun pemantauan itu amat penting Bapak Ibu, karena dengan adanya itu semakin menunjang program-program sekolah yang berjalan, utamanya terkait sekolah penggerak itu bisa dijalankan dengan baik. Dan sebenarnya orang tua ini sebagai sarana juga dari utamanya Bapak Ibu guru ya, apalagi wali kelas, untuk penting menjalin hubungan baik ya antara orang tua dan guru melalui atau sekolah ya melalui wali kelas. Ini contoh saja, memang saya sebagai wali kelas di sekolah saya, Bapak Ibu, saya juga membuat grup dengan orang tua atau wali murid. Kadang saya memberikan informasi yang sekiranya penting untuk saya berikan terkait dengan memang program guru penggerak, misalnya terkait dengan penentuan jurusan yang tidak dilakukan di kelas 10, alasannya saya sampaikan. Dan kadang ketika ada anak-anak yang berprestasi ataupun bermasalah, jadi saya selaku wali kelas tidak
berfokus pada yang bermasalah saja, karena itu rata-rata banyak yang bermasalah saja yang dihubungi ya. Padahal yang berprestasi itu juga tidak kalah penting untuk diberikan motivasi melalui orang tuanya agar supaya siswa itu bisa lebih berkembang ya. Utamanya makanya sinergi antara wali kelas dan orang tua itu punya peranan penting untuk mendorong hal itu. Termasuk saya juga sering sekali menyampaikan terkait dengan BPBK itu juga kayaknya orientasinya itu hanya pada siswa-siswa yang bermasalah. Padahal itu sangat salah besar ya. Gitu nggih Pak Agus, menurut saya nggih. Pak Agus saya rasa sudah paham ya. Jadi siswa-siswa berprestasi juga itu sebenarnya sangat butuh juga untuk pendampingan, dimotivasi dan sebagainya. Kembali lagi orang tua memang peranan penting. Saya selaku wali kelas biasanya membangun dengan baik informasi dengan orang tua untuk mensukseskan program guru penggerak. Yang kedua, pengawas sekolah. Tadi sudah dijelaskan juga oleh kelompok 1. Kalau kelompok pengawas sekolah itu kan memberikan dukungan, bimbingan, arahan serta menggerakkan kepala sekolah dan guru. Ini idealnya Bapak Ibu. Kalau kita bicara realitanya memang sudah banyak disinggung ya. Saya rasa Bapak Ibu juga di sekolah banyak yang sepaham ya. Saya rasa pengawas itu kehadirannya itu jarang ada yang diharapkan banget oleh sekolah-sekolah nih. Karena ketika pengawas datang itu pasti kita dibuat repot gitu ya. Harus menyiapkan ini, menyiapkan itu. Jadi idealnya sebenarnya kan pengawas sekolah itu datang untuk memberikan arahan, bimbingan, dukungan untuk sekolah agar lebih maju. Tapi kita bicara realitanya memang itu tadi, menurut saya paling tidak merasa kehadiran pengawas itu kok jarang ada yang sekolah itu menghendaki. Mesti dia pengawas repot harus nyiapkan ini itu dan sebagainya. Nah, kembali lagi mungkin pengawas sekolah harapannya mungkin dengan adanya guru penggerak ini diharapkan memang dari kementerian atau dinas yang terkait juga memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan guru penggerak itu sendiri agar supaya pengawas nanti memang datang ke sekolah itu memang benar-benar diharapkan oleh sekolah dan memang memberikan hal yang benar-benar dibutuhkan sekolah untuk pengembangan sekolah terkait dengan sekolah penggerak. Terakhir, rekan serumpun, saya rasa kita sebagai pelopor juga memang yang paling ketika sudah kita mengikuti diklat, memang yang paling mungkin kita dekati dulu adalah rekan serumpun kita ya. Mungkin kalau di SMA mungkin sama-sama MGMPS, kalau mungkin di SMP atau SD, mungkin kalau SD kan sudah saya rasa sudah sama kelas 1 sampai kelas 6. Kalau SMP mungkin serumpun IPA, IPS atau mungkin yang lainnya ya. Artinya kita mendekati dulu yang sama-sama serumpun atau sama-sama MGMPS atau Mapel sebelum nantinya memang semuanya sih saya rasa guru itu harus punya kesepahaman. Jadi mungkin melalui rekan serumpun dulu, ketika sudah ada teman yang satu pemahaman baru nanti bisa diflorkan ke sekolah dengan Bapak Ibu guru yang lain agar supaya memang kita satu pemahaman terkait dengan guru penggerak dan ujung-ujungnya program guru penggerak ini bisa berjalan sukses di sekolah kita. Itu saja dari saya mewakili kelompok 2. Saya kembalikan ke Budia. Terima kasih. Terima kasih Pak Dista. Demikian paparan dari rekan-rekan kelompok 2. Sekali lagi memang tidak mudah membangun sebuah kolaborasi ya. Perlu banyak pengorbanan, kerendahan hati, semangat pantang menyerah, ketahanan mental dari seorang JGP. Karena bagaimanapun visi besar untuk melakukan transformasi pendidikan menjadi lebih baik adalah tanggung jawab pelaku pendidikan. Salah satunya adalah guru. Jadi rekan-rekan JGP sekalian, mulailah detik ini kita bergerak dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo rekan-rekan, barangkali ada masukan-masukan bagi kelompok kami persilahkan. 2 pertanyaan saja atau 2 tanggapan. Slide terakhirnya belum tampilkan slide terakhir. Slide terakhirnya ya. Penting ini. Monggo rekan-rekan. Nah, ada pertanyaan karena kalau bertanya pada diri sendiri. Iya, kayaknya ini sudah pada ini saya pengen malmingan itu. Bertanya. Tapi angkat tangan Pak Supriyanto. Monggo Pak Supriyanto.
Terima kasih. Sawangan gak takut ya gak enak. Masuk ada presentasi gak takut. Paparan yang sangat paparan yang sangat menarik sekali dari kelompok 2 tentang guru penggerak ini, tentang peran-peran hal-hal yang menguatkan kita semuanya. Cuma saya ini ingin tahu, guru ini nanti tidak akan lepas dari manajerial sekolah. Nah, ini bagaimana kita bisa memberikan memberikan ini ke kepala sekolah, pengertian ke kepala sekolah tentang apa yang kita lakukan. Jadi supaya manajerial di sekolah ini mendukung, waka-wakanya juga mendukung melalui program-program yang akan kita kerjakan. Salah satu contohnya misalnya menjadi seorang coach bagi temannya. Nah, ini nanti kan ya perlu wadah yaitu di pengembang. Nah, ini bagaimana kita ini untuk berkolaborasi dengan pengembang dan juga kegiatan-kegiatan yang lain ini bagaimana nanti? Ini mohon sharingnya dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih Pak Supriyanto. Satu lagi mungkin tanggapan dari rekan-rekan kalian. Oke, Pak Amirul. Mikrofonnya masih di-mute Mas Amirul. Oh nggih. Terima kasih kesempatannya. Kalau tadi Pak Muheri mengatakan sebetulnya kalau kita bertanya maka bertanya pada diri sendiri. Ini saya sudah coba tanya pada diri saya tapi belum nemu jawabannya Pak. Jadi makanya saya tanya jenengan ini. Eman-eman nih. Inggih. Yang saya pahami ke aspek pihak-pihak terkait yang kita diskusikan saat ini tentunya kan memiliki kekuatan masing-masing untuk menunjang fungsi dan peran dari guru penggerak. Nah, saya tergugah sama kata apa yang disampaikan Pak Adista tadi bahwa ternyata ada satu atau beberapa pihak yang kadang pada prakteknya belum berjalan sesuai seperti idealnya. Nah, yang saya tanyakan kira-kira bagaimana jika ada pihak-pihak yang belum ada pada kondisi idealnya, apakah masih bisa kita harapkan kekuatan yang melekat pada pihak itu untuk menunjang fungsi dan peran kita sebagai guru penggerak. Terima kasih. Terima kasih Pak Amirul. Monggo untuk rekan-rekan dari kelompok 2 dari pertanyaan Pak Supriyanto dan dari Pak Amirul tadi, monggo bisa untuk Pak Muheri dua-duanya diselesaikan. Kok Pak Muheri, Pak Adista dulu. Saya percaya sama Pak Muheri. Nggih, monggo Pak Muheri. Kalau pertanyaannya Pak Pri itu jawabannya ya guru penggeraknya jadikan waka Pak, masukkan manajemen. Selesai Pak. Oh, mantap. Iya. Kita harus merayu kepala sekolah bagaimana CGP itu masuk manajemen. Nah, itu yang itu Pak Muheri, ini penting. Ini yang dialami oleh banyak teman-teman. Kadang ini yang ikut guru penggerak ini ngapunten. Kadang ada yang masih Honda atau GTT. Nah, itu posisi di sekolah itu sangat lemah sekali kalau seperti itu, Pak. Nah, ini supaya ada ada solusinya itu seperti apa gitu, Pak? Ini kan sebenarnya paradigma lama, Pak. Paradigma guru senior, guru junior itu kan masih ada. Kan? Bukan ya, jelas, masih Pak, ada. jelas. Sampai sekarang pun masih gitu. Bahkan guru junior melompat itu kan nggak boleh maunya. Oh, kualat Pak. Nah iya, melompat di guru senior kan nggak boleh. Kalau menurut saya sebenarnya gini, ya kita jangan melompat sebagai guru junior, Pak. Ngegas wae. Kadang itu sampai itu Pak, terjadi pertumpahan darah Pak nanti Pak. Enggak, kalau menurut saya, kalau hal seperti itu akan menimbulkan pertumpahan darah biasanya, Pak. Ya iya. jadi begini, kalau ini tadi kan pertanyaan Pak Pri, bagaimana ide-idenya guru penggerak itu bisa tersalurkan oleh manajemen? Oke, iya kan, benar. Kan? Iya benar. Ini harus guru junior, terutama kalau ya contohnya Pak Pri itu Honda, itu harus bisa mensosialisasikan, bisa
merayu kepala sekolahnya atau merayu manajemennya sehingga mengadakan kegiatan-kegiatan itu, misalkan IHT atau workshop dan sebagainya itu. Mohon maaf, guru-guru itu kayak yang sudah senior itu diajak workshop juga sulit loh, Pak. Yo gak gelem, Pak. Apa mana gak ono transportnya, uang ya, Pak. Ini dialami Pak Pri juga kan, bukan cuma saya kan yang mengalami. Semua bahasa Indonesia. Akeh koncone lek ngono, Pak. Jadi itu. Maka kalau misalkan kita butuh transport untuk mengcover itu supaya beliau mau nggak mau ya yang punya kebijakan yang harus kita dekati. Yeah. Yang punya kebijakan di sekolah satu-satunya kan kepala sekolah. Iya. Iya, betul, Pak. Jadi ya bagaimana misalkan yang GTT itu dia harus berkesan baik dulu kepada kepala sekolah sehingga apapun idenya itu bisa direalisasi. Masuk RAKS, Pak ya. Betul, masuk RAKS. Yang kedua ini Mas Amirul, aku sampai selalu pertanyaan ini. Bagaimana dengan pihak-pihak yang tidak mendukung? Tidak mendukung itu karena beliau belum paham, Mas. Kalau sudah paham filosofinya KHD, mesti terbuka matanya. Mohon maaf, ini satu aja filosofi KHD-nya itu. Selama ini yang kita terima itu kan bayi lahir itu kan kertas putih, kosong kan begitu. Gitu. Nyatanya kan tidak. Mengapa kok nyatanya tidak? Mohon maaf. Orang yang tidak punya garis pedagang, orang-orang tuanya dulu atau mbah-mbahnya pedagang, nyoba berdagang, pasti jatuh bangun. Itu pasti. Mengapa? Karena Tuhan itu sudah memberikan coretan, tugasmu itu dagang, tugasmu itu jadi guru, tugasmu itu jadi direktur, tugasmu itu jadi kepala sekolah, itu sudah ada tulisannya. Nah kita itu kan sebagai guru kan bagaimana menstimulus saja, bukan menjadikan, tapi menstimulus saja supaya coretan itu lebih terjelas, kan gitu nggih Pak Pri? Oh jelas, Pak Muheri ini coretannya kepala sekolah kelihatannya nanti ini. Amin. Amin. Saya yakin ya menambah orang-orang yang paham, orang-orang yang sangat paham terhadap tujuan dari guru penggerak, tujuan dari perubahan fenomena perubahan sekarang ini sampai tujuannya dari Merdeka Belajar itu tidak ada yang tidak mendukung. Merdeka Belajar yang sekarang dipahami oleh guru itu kan dicolne sinau-sinau dhewe aku ora mulang kan ngono. Karepe. Gitu. Kan begitu pokoknya kudu iso bab iki, mbok caramu sinau piye kan begitu Merdeka Belajar yang dipahami mereka. Bukan berarti kemudian kita memfasilitasi anak ini kecenderungannya di sini harus kita fasilitasi, kan tidak begitu. Oke, aten mawon. Ya, saya tambahi Pak Muheri. Saya tambahi sedikit Pak Muheri. Oke, monggo. Ya, jadi Pak menambahi. Ya. Pak Amirul, mungkin spesifiknya kan tadi ketika ada pihak yang tidak idealis gitu ya, jadi maksudnya tidak sesuai dengan idealisnya itu seperti apa? Misalnya tadi Pak, saya mencontohkan kan pengawas, jadi kan tadi saya mencontohkan bahwa ya ketika pengawasnya itu tidak ideal, tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya solusinya dua Pak, ya dari atas dan dari bawah. Tadi dari atas sudah saya sampaikan gimana caranya memang harus dinas atau kementerian atau pihak terkait itu benar-benar memberikan modal kekuatan pemahaman yang jelas terkait dengan guru penggerak. Karena kalau itu tidak dilakukan hanya langsung sekolah, agak sulit memang ketika pengawasnya datang terus hanya saya sering. Jadi ketika pengawas datang itu normatif banget yang disampaikan itu ini kan biasa aja yang disampaikan itu beliau datang. Menurut saya masih normatif banget, tidak spesifik menjurus kepada topik bahasanya. Jadi penting untuk ketika tidak sesuai dengan idealnya dari atas perlu ada penguatan terhadap pengawas. Kalau contohnya pengawas ya, kalau kurang bisa ya di bawah sih. Jadi ya kita sebagai guru atau rekan-rekan di sekolah ya mencoba menyampaikan aspirasi itu kepada pengawas ketika pengawasnya itu biasanya saya itu ya ketika pengawasnya normatif ya coba saya pertanyakan yang substantif gitu sih. Jadi itu Pak Amirul ya. Jadi bisa dari atas, bisa dari bawah, dari atas bentuk pemahaman dari dinas atau kementerian, dari bawah ya usulan aspirasi kita ke guru kepada pengawas. Gitu. Terima kasih.
Terima kasih teman-teman Bapak Ibu kelompok 2. Tenang aja, 2022 nanti banyak diklat untuk pengawas terkait dengan program penggerak. Kemarin sudah kami usulkan. Pak Catur siap-siap nanti. Siap. Siap, Mas. Pegawai Sobone Hotel, Pak Catur. Oke, baik. Mungkin di sini saya akan sedikit menambahi pertanyaan dari Pak Supriyanto juga ya. Sedikit aja minta waktunya terkait dengan banyak juga apa-apa. terkait dengan posisi CGP yang memang lemah ya karena dia bukan bagian dari manajemen sekolah. Menurut saya ada beberapa alternatif yang mungkin perlu dilakukan oleh seorang CGP ketika berada pada posisi yang pertama adalah dia memantaskan diri dulu. Memantaskan diri dalam arti ketika dia sudah di posisi CG, maka setidaknya dia menunjukkan dirinya bahwa dia memang seorang CGP, layak menjadi seorang CGP. Itu yang nanti kalau di kelas itu dia menjadi tampak dirindukan, bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan filosofi KHD, dengan rumpun, minimal dengan satu rumpun dia bisa diterima, ide-idenya bisa diterima oleh rekan-rekan serumpun. Saya yakin lama-lama itu bisa menjadi nilai plus bagi dia untuk bisa menggerakkan rekan-rekan yang lain. Kemudian yang kedua, pendekatan secara persuasif kepada kepala sekolah dan manajemen sekolah yang lain, karena di sekolah itu kan selain kepala sekolah juga ada wakasek, ada tim pengembang sekolah, ada senior team leader atau STL. Nah, orang-orang ini yang sudah memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman tentang PGP ataupun konsep Merdeka Belajar atau profil pelajar Pancasila, nah mereka ini tentunya perlu untuk dilakukan pendekatan persuasif. Paling tidak kepala sekolah itu adalah ujung tombaknya. Hidup matinya sekolah, pemetaan orang-orang di sekolah, itu kan apa kata kepala sekolah. Jadi seorang guru penggerak ya harus menjaga atau membina hubungan harmonis dengan kepala sekolah. Tentunya seperti itu. Minimal diberi ruang atau kesempatan untuk melakukan diseminasi setelah kegiatan PGP dan sebagainya. Mungkin bisa dengan cara-cara seperti itu Pak Supriyanto. Sehingga nanti suatu ketika kalau sudah dilihat oleh kepala sekolah kiprah positifnya, itu nanti dengan sendirinya kepala sekolah juga akan memberikan kesempatan bagi dirinya untuk berada di manajemen sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Budia dan teman-teman kelompok 2. Oke. Baik, demikian paparan dari kelompok 2 atas tanggapan, respon dari rekan-rekan semua. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 di bawah kelompok 2, kelompoknya Ibu Dia. Langsung aja ke kelompok 3. Kelompok 3 itu kelompoknya siapa ya? Lupa saya. Saya, Pak. Oh ya, Bu Yayu ya. Iya, Pak. Silakan, Bapak. Kelompok 3 ini bagian hiburan, Pak Catur. Oh ya, nyanyi dulu boleh. Boleh, Pak. Ustaz Muhammad Hador, Yayu Santi. Bu Yayu nyanyi dulu, Bu Yayu. Bu Yayu nyanyi dulu. Pak Amirul Humaini Soli, silakan. Ya. Nyanyi dulu Bu Yayu. Nyanyi lah Bu Yayu. Tempe dicampuri tajin tempe diwadahi bang baru. Dari CGP ayo sing rajin, CGP rajin oleh kentang biru. Amplop Bu. Yang saya hormati, izinkan kami presentasi. Kalau sudah kami presentasi, supaya jadi guru yang berbudi.
wabarakatuh. Baik, kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nang bluru tuku tarasi tinimbang turu. Ayo diskusi. Yes. Silakan. Ayo diskusi tentang puisi. Pak Amirul Kumaini, silakan ayo kita presentasi. Dilanjutkan dengan Pak Kator, diakhiri dengan Bu Lela Leha. Kaulah Dewi pujaan. Silakan Pak Amirul Kumaini untuk presentasi kelompok 3. Monggo Pak. Boleh PPT-nya? Bu Romawati. Banyu anget gawe medangi lorju, matur nuwun sanget Bu Yayu. Kurang nyambung, Pak. Bapak Ibu sudah tampak napa belum itu share screen-nya? Belum. Ini sudah mulai. Sudah muncul. Sudah kelihatan, Bu. Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Tinggal di slideshow. Boleh ya? Di slideshow. Slideshow. Waduh, yang mana? Maaf Bapak Ibu. Sebentar. Keliru, berarti keliru yang ditampilkan. Harusnya slideshow-nya. Oke, sebentar. Ini di Udah ngantuk. Oke, sebentar. Tombol gambar gelasnya. Gambar gelas. Iya, sudah. Gambar gelas. Ya itu. Ya, sudah. Nggih. Ya. Ceklik. Sudah. Bentar Pak, masih loading ini. Kabar buku, Bu. Kabar buku. Oh. Maghrib bisa kok, Bu. Ya. Iya, sudah kok. Sudah kok, Oke, ini cuma sebentar. masih loading. Iya, ini masih loading Bapak Ibu. Sebentar ya. Nah, oke, sudah siap. Sebentar, saya ke halaman awal dulu, nggih, ngapunten. Iya. Sudah Bapak Ibu? Sudah Ibu. Terima kasih atas waktu yang diberikan untuk kelompok 3. Berikut apa yang kami pahami, pandangan kami tentang pihak-pihak terkait yang bisa mendukung peran guru penggerak. Monggo lanjut Bu Leha. Oke, bentar. Kok nggak bisa ini? Sebentar. Oke. Ada 8 pihak yang kita harapkan perannya dalam mendukung peran dan fungsi kita sebagai calon guru penggerak dan semoga nanti bisa terwujud sebagai guru penggerak. Yang pertama kita sendiri sebagai calon guru penggerak, yang kedua siswa sebagai subjek, sebagai sebagai sasaran aplikasi kalau tadi meminjam istilah dari kelompok sebelumnya, yang ketiga kepala sekolah, yang keempat rekan sejawat, yang kelima pengawas sekolah, yang keenam komite atau wali murid atau paguyuban. Intinya di aspek pihak keenam ini adalah orang tua siswa dalam apapun wadahnya. Yang ketujuh MGMP atau KKG, yang kedelapan lingkungan sekitar. Lanjut Bu Leha. Yang pertama calon guru penggerak itu sendiri. Nah, apapun latar belakang calon guru penggerak dalam mengikuti kegiatan pelatihan ini, yang jelas guru penggerak ini menurut saya adalah orang-orang yang mau berubah.
Karena kalau tadi istilahnya Pak Muheri, guru-guru kita banyak yang masih berada di zona nyaman. Nah, setidaknya calon guru penggerak ini adalah sebagian kecil dari guru-guru yang mau berubah, yang mau keluar dari zona nyamannya. Nah, guru penggerak ini memiliki hal itu menjadi kekuatan dari guru penggerak, yang artinya guru penggerak nantinya juga pasti terbuka dengan hal-hal baru dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, semangat mempelajari hal baru yang tinggi. Guru penggerak berperan sebagai inisiator dan motivator dalam mewujudkan merdeka belajar di sekolah demi tercapainya siswa-siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Monggo lanjut, Bu Leha. Iya Pak, masih loading. Oh. Yang kedua siswa. Kalau saya mengatakan siswa ini sebagai subjek ya, karena apapun yang dilakukan pemerintah melalui program guru penggerak ini, tujuan akhirnya adalah siswa, yaitu menumbuhkan peserta didik atau siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Siswa memiliki kekuatan pada potensi yang berbeda-beda atau kodrat alam yang berbeda-beda. Kalau tadi Pak Muheri mengatakan bayi lahir itu sudah dengan garisnya masing-masing. Nah, itu menjadi kekuatan yang nantinya di bawah inisiasi guru penggerak dan kolaborasi dengan pihak yang lain, siswa ini akan bisa tumbuh dengan tetap mempertahankan keunikan potensi yang ada. Jadi kalau misalkan diibaratkan siswa kita ada yang jagung, tebu, padi, dan lain sebagainya, akan tetap tumbuh. Yang jagung tumbuh menjadi jagung, yang tebu tumbuh menjadi tebu, dan seterusnya. Lanjut Pak. Iya, lanjut. Monggo. Sebentar. Kok kembali lagi? Sebentar. Anak-anak. Nah, yang ketiga, kepala sekolah. Kita hidup di lingkungan sekolah yang dikomandani, yang dimanajeri oleh seorang pemimpin yang kita sebut sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemegang kendali kebijakan, penentu sebagai decision maker di sekolah. Dalam perannya, kepala sekolah juga berperan sebagai mentor bagi komponen yang ada di bawahnya, termasuk bagi guru penggerak. Jika guru penggerak di sekolah menemui hambatan, maka yang bisa dimintai masukan, yang bisa dimintai arahan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah juga berperan memberikan bimbingan, arahan, dukungan. Baik di beberapa sekolah, dukungan itu berupa dukungan moral maupun material. Ada yang di sekolah lain, dukungan yang diberikan cenderung berupa moral begitu. Nah, itu terlepas dari dukungan apa yang diberikan oleh kepala sekolah, yang kita harapkan peran dari kepala sekolah adalah sebagai pelindung, sebagai pembina, sebagai penasehat dalam kita menjalankan program-program kita sebagai guru penggerak. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan Pak Khador dan Bu Leha. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Gatot dan teman-teman semuanya, Pak Ibu Guru yang luar biasa sekali. Jadi di kelompok 1 Pak Supriyanto dan kawan-kawan sudah membuka. Kemudian di ronde kedua ada Bu Dia, ada Pak Heri yang ibaratnya mengobrak-ngabrik isinya. Nah, kita ini bagian yang terakhir kelompok 3 ya, yang merapikan dikit-dikit gitu aja nggih. Saya itu mendambakan ya kelompok kita yang di sini di online seperti ini, nanti ketemu ketika lokakarya gitu. Pasti seru kayaknya ini ya. Semoga aja ya. Amin. Amin ya Allah. Baik, saya lanjutkan presentasi kelompok 3 di poin keempat. Kekuatan yang kami bahas adalah rekan sejawat, di mana rekan sejawat ini memberikan gagasan atau ide
dan selalu bekerja sama serta senantiasa memberikan dukungan. Dalam artian peran kolaborator dan motivator. Kalau kita tanpa rekan sejawat, maka kita mau kolaborasi dengan siapa? Jika kita menemui kendala, mungkin kita semangatnya lagi turun atau bagaimana, maka rekan sejawat adalah sebagai motivator buat kita semuanya. Akan tetapi tidak semuanya itu bisa menjadi kolaborator buat kita, tidak semuanya menjadi motivator buat kita semuanya. Mungkin di antara Bapak Ibu guru, ada teman-teman Bapak Ibu guru yang ya justru malah istilahnya apa? Ngendon-ngendoni, mungkin seperti itu ya. Alah apa sih CGP, alah apa sih penggerak-penggerak, ya seperti itu. Kemudian dari positifnya adalah memberikan saran atau masukan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Jadi ini untuk rekan sejawat. Berikutnya, Bu Leha, poin yang kelima. Iya Pak, masih loading sepertinya. Yang kelima adalah pengawas sekolah. Tadi sudah di awal disinggung bahwasanya kepala sekolah ini menakutkan, gitu. Makanya Bapak Ibu guru mungkin yang nanti jadi pengawas sekolah, ya saya berharap nanti jadi pengawas sekolah yang dirindukan di sekolahnya masing-masing. Amin. Kapan ya Amin. pengawas sekolah Amin. saya itu ke sini? Saya belum pernah menjumpai seperti ini. Pasti yang ada itu ketika Bapak Ibu besok ada pengawas, langsung kupuh semuanya, pasti dari atas sampai bawah kupuh semuanya, terutama perangkat pembelajarannya. Seperti itu nggih biasanya. Apa karena pengawas sekolahnya jarang ke sekolah kayaknya. Jadi saya punya angan-angan kalau ada pengawas sekolah sering ke sekolah kayaknya tidak sehoror seperti itu ya kayaknya. Mungkin setiap hari datang gitu, mungkin kayaknya enggak ya. Jadi untuk pengawas sekolah sendiri adalah penjamin mutu pendidikan dengan memberikan arahan dan dukungan kepada kepala sekolah dan seluruh guru sehingga terciptanya peningkatan kualitas pendidikan. Kalau dari tadi ada beberapa pertanyaan dari teman-teman sebelumnya. Jika tidak ada dukungan dari pihak-pihak kepala sekolah dan sebagainya, memang sebuah kebijakan ini saling keterkaitan antara A, B, C dan seterusnya. Jika rekan sejawat mungkin bisa digerakkan, bisa dijalankan ketika ada instruksi dari kepala sekolah. Nah, kepala sekolah bisa berjalan, mungkin ada instruksi dari atasnya lagi. Maka ya kita berharap nanti di atasnya kepala sekolah dan atasnya lagi ini satu suara sampai ke bawah. Artinya guru penggerak ini harus benar-benar menjadi motor penggerak di sekolahnya masing-masing. Kalau seperti itu terjadi, sepertinya teman-teman Bapak Ibu guru sebagai CGP nantinya kerjanya ini lebih sedikit ringan ketika ada instruksi dari atas sendiri. Kayaknya seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Berikutnya Bu Leha, poin yang ke-6. Masih loading, Pak. Masih loading. Waktu kita tinggal 10 menit ini kayaknya. Baik, yang ke-6 adalah komite wali murid dan paguyuban di sana. Kita jadikan satu, di mana mereka memberikan dukungan terhadap program-program sekolah yang berpihak pada murid dengan berkolaborasi bersama sehingga terjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan wali murid yang akan bermuara pada ketercapaian program-program yang dijalankan atau diingat oleh pihak-pihak sekolah. Artinya komite ini menggerakkan wali murid. Jadi ketika ada sebuah program dari sekolah, maka komite ini yang kita undang untuk berdiskusi, untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan wali murid. Kemudian hasilnya disampaikan ke wali murid dan seterusnya. Saya kira itu dari saya, akan dilanjutkan oleh Bu Leha. Monggo Bu Leha. Yes, terima kasih Pak Hadar. Baik Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3, yaitu yang selanjutnya ya adalah MGMP dan KKG. Nah, di sini MGMP dan KKG itu adalah sebagai wadah untuk selalu aktif. Ini kita
aktif dalam meningkatkan kompetensi guru serta kita berkolaborasi bersama dengan guru-guru yang lain untuk mengembangkan diri khususnya di kompetensi profesional. Nah, kalau di jenjang saya sendiri itu di KKG kita bisa saling tukar, istilahnya tukar pengetahuan. Jadi apa yang kita miliki itu kita bisa saling bertukar pikiran dengan guru-guru di sekolah yang lain, karena saya yakin banyak guru-guru hebat di sekolah lain yang juga sebenarnya memiliki apa ya istilahnya program-program yang juga ingin dikembangkan di sekolah mereka. Jadi dengan wadah adanya MGMP, KKG ini harapannya mampu meningkatkan kekuatan yang kita miliki sebagai calon guru penggerak. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir adalah lingkungan sekitar. Jadi di sini lingkungan sekitar itu memuat banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai media konkret bagi anak-anak, bagi siswa dalam pembelajaran yang mendukung terciptanya merdeka belajar, sehingga memberikan kenyamanan bagi peserta didik dalam mengeksplor pengetahuan mereka. Karena kita tahu lingkungan sekitar itu sebenarnya menyediakan banyak fasilitas atau media yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dan di yang terakhir itu kuncinya adalah kekuatan yang utama itu memang bersumber dari diri kita sendiri, khususnya dari sebagai CGP. Karena bergerak itu diawali dari diri sendiri untuk menggerakkan semua unsur seperti yang telah disebutkan tadi demi terwujudnya profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk waktu saya kembalikan ke Bu Yayu. Monggo Bu Yayu. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terima kasih Ibu Bapak untuk menanggapi. Dari kelompok lain barangkali masukan dan sebagainya. Semoga tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Sudah antri 2 Pak, sudah antri Pak Supri dan Pak Koirul. Silakan. Saya rindu penguatannya Pak Catur sebenarnya ini. Semoga masih ada waktu nanti. Berarti mungkin langsung dikuatkan Pak Catur saja Pak Muheri ya. Nanti ada yang tanya. Silakan sih. Monggo yang mau Bu Yayu, ini ada Pak Supri sudah angkat tangan sama Pak Muklis juga sudah angkat tangan. Silakan. Nggih. Pak Supri. Nggih, terima kasih Bu Yayu yang cantik. Ini masih ini Pak Muheri, ini masih ada hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang disampaikan Pak Muheri tadi. Ini studi kasusnya Bu Yayu ini, katanya kan menebalkan garis gitu ya, menebalkan garis kan ya. Nah Bu Yayu kalau saya lihat ini ahli di bidang seni, tetapi dulu waktu S1-nya itu seorang ahli geologi dari UGM. Nah kemudian tersesat, tetapi tersesat di jalan yang benar. Nah ini makanya saya tanya ke Pak Muheri, filosofi Ki Hajar Dewantara tadi itu gimana yang terjadi pada Bu Yayu ini? Mohon dianalisis Pak Muheri. Ini seperti tas kelompok telur takonin nang aku terus Iya Pak Muheri kelompok loro ya. Monggo Pak Muheri. Walah, yo kalah dijawab kelompok telu lah. Ya nggih lagi. Monggo. Pak Muheri. Hanya kami lagu Pertanyaannya apa tadi? Pak Supri, bisa diulang pertanyaannya Pak Supri? Pak Amirul bisa menjawab Pak itu Pak, bukan tidak harus saya. Menurut saya itu bisa menjawab menurut saya itu, Pak. Oke. Sudah selevel sekarang. Gini Pak, saya kan tersesat di jalan yang benar.
Karena saya sekolahnya itu di arkeologi UGM, Pak. Kemudian sekarang jadi guru, padahal saya bakatnya di kesenian. Guru apa, Bu? IPS? Gimana? Gurunya IPS? SD, Pak. SD, guru SD, Pak. Guru SD? Saya ngajar SD, Pak. Ya masih nyambung lah, Pak. Kalau disambung-sambung masih nyambung, Pak. Nyambung nih. Mohon izin. Mohon izin. Monggo, Pak Amir. Mohon izin. Ini nanti kalau muridnya salah kan yang benar kan gurunya, makanya saya berani ini. yang terkait yang ditanyakan Pak Supri tadi, nggih, Bu Yayu dulu kuliahnya backgroundnya arkeologi, tapi sekarang tersesat di jalan yang benar, menjadi seorang guru. Bagaimana dengan garisnya Bu Yayu? Maka kalau saya, yang perlu saya tanyakan ke Bu Yayu adalah latar belakang Bu Yayu kuliah arkeologi. Apakah benar Bu Yayu memilih jurusan itu sesuai dengan bakat atau paling tidak minat yang dimiliki Bu Yayu, atau ada faktor lain? Karena memang saya juga sependapat bahwa sepertinya potensinya Bu Yayu lebih besar di bidang seni. Iya. Jadi menurut saya itu tetap memang Bu Yayu punya garis yang didapatkan ketika Bu Yayu lahir, dan ternyata garis, kalau toh memang garisnya di bidang seni, sekarang sudah tegas sekali garis itu, sudah nampak sekali. Itu. Ngoten Pak Muheri, siap menerima hukuman ini Pak muridnya? Boleh saya nambahin, Pak? Mohon maaf. Monggo. Nah, kebetulan sekali ya, sangat pas momennya ya dari yang ingin saya sampaikan. Kalau menurut saya sih, yang sebelum kita memetakan kekuatan daripada yang membantu kita, ya otomatis kita harus memetakan kekuatan diri kita sendiri dulu. Nah, seperti yang tadi mungkin ya, seperti Bu Yayu, kekuatannya berada di seni. Nah, dari situlah yang nanti akan bisa mempengaruhi kepala sekolah atau mungkin pihak-pihak sekolah melalui seninya dari Bu Yayu. Bukan itu ya. Jadi Betul, Pak. Nah, gitu. Kemudian saya sedikit mengutip dari kata-kata Bu Iftah, PP kita. Itu ketika ada teman ataupun pihak yang kurang senang dengan kehadiran PGP, nah itu kita mulai dari diri kita sendiri, dalam artian kita kan punya PTK atau mungkin kita buatlah PTK di kelas ya, kemudian mereka libatkan sehingga intinya kita harus punya sesuatu yang kita banggakan untuk diri kita sendiri dulu Bapak Ibu. Setelah itu baru nanti kita menggunakan kekuatan kepala sekolah, kekuatan pengawas, dan yang terakhir adalah kekuatan doa. Cuman itu saja yang mungkin dari saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Itu tadi masih ada yang tanya loh Bu. Tadi yang katakan Pak Muklis. Iya tadi Pak Muklis tadi kalau tidak salah. Iya saya. Saya tidak tanya, saudara. Saya ingin pendapat aja sih. Sebenarnya sudah hebat-hebat di sini. Sudah tes, sudah punya ide ini nih. Semoga nanti semuanya berhasil menjadi pemimpin pembelajaran, entah kepala sekolah ini, pengawas dan sebagainya. Karena kalau tidak jadi itu, semua cita-cita Bapak Ibu ini ya susah untuk jalaninya gitu. Itu aja sih ya. Semoga semuanya bisa jadi pemimpin pembelajaran. Karena kalau nggak jadi itu ya agak susah jalaninya gitu. Kalau jadi kan cepet ya, pas sat buat gitu. Mas Muklis, satu lagi. Ya Pak. Kepala dinas juga harus dari CGP ini Mas. Iya, jalan Pak. Iya. Kalau nggak gitu nggak jalan Pak emang. Iya, Pak Muheri. Pak Muheri semoga nggih. Amin. Gini aja, Pak Muheri, kita membuat sekolah sendiri, Pak Muheri kepala sekolahnya gitu. Amin. Oke. Ya, setuju Pak, setuju. Saya dulu waktu kuliah juga gitu kok Pak, sama teman-teman persis kayak gitu, membuat sekolah namanya sekolah SMK Engke namanya. Oke, mawon nambahi saja, nambahi yang disampaikan Pak Amiru tadi terkait pertanyaannya Pak Supri. Kalau kita mencermati Gunungan Wayang, mohon izin, boleh saya share screen? Boleh. Boleh Pak Meri. Boleh. Boleh Pak. Pak ngapunten nggih agak melebar sedikit nggih Pak. Enggak apa-apa. Oh, monggo silakan Mas, enggak apa-apa. Panjang juga enggak apa-apa Pak Muheri. Calon kepala sekolah ya gitu ngono aja nih.
Amin, amin, amin. Sinten, Pak? Jendela mana ya? Jendela saya mana ya? Pembuatan Pak sastetekan. Enggak tampil. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Kalau tab bukan, harusnya jendela ini harusnya. Kok jendela saya tidak muncul? Belum dibuka, Pak. Bu Leha mungkin sudah di close tadi. Betul. Apa belum? Sudah, Pak Kadrar. Gak lucu ini. Wah, Pak Muheri. Sebentar, tenang saja. Sambil nunggu Pak Muheri mungkin saya ini punya iklan banyak di YouTube dulu mungkin boleh ya sambil nunggu Pak Muheri. Oke, Bu Yayu monggo di close. Oh, oke, Bu Yayu boleh. Baiklah. Terima kasih atas partisipasi penjenengan semua. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tampil ya gunungan wayang ini? Sudah, Pak Muheri. Kalau menurut saya itu perjalanan hidup itu seperti gunungan wayang ini. Ya, mulai dari mana itu, Pak? Ya mulai dari bawah, Pak. Mulai dari bawah. Jadi ketika kita kecil dulu kita sangat bahagia di rumah kan begitu. Ya kan? Dengan ini sebenarnya gambarnya Arjuna dan istrinya. Istrinya siapa, Pak? Dewi Sinta, Pak. Nah, Sembodro, Pak. Buleha. Jadi ini gambaran rumah madrasah kita yang terkecil sebenarnya. Kemudian ketika kita sudah menginjak masa dewasa, diakui atau tidak, godaan kita terbesar kan di sana. Ya kan? Iya. Godaan kita terbesar itu kan ketika kita sudah keluar dari rumah, mulai mengenal masyarakat, kala itu kita sudah SMP, SMA, itu kan luar biasa godaannya. Tetapi kan godaan itu kan kita anggap bukan sebagai godaan, tetapi sebagai sesuatu yang ya enjoy saja gitu. Padahal di situ siap menerkam, siap menyeruduk dan sebagainya. Kemudian di masa kuliahnya Bu Yayu, saya yakin itu juga terlena oleh prospek ketika menjadi arkeolog nanti akan begini. Kemudian kalau kumpulannya, bulannya ke sana dan seterusnya. Iming-iming hal-hal manis, hal-hal indah itu yang menanya yang latar belakang itu. Kalau masalah kemudian beliau menjadi guru, itu karena sudah benar garisnya Pak Supri. Siratul mustaqimnya itu sebenarnya itu. Hanya saja godaannya selama perjalanan hidup beliau itu yang mengenakkan menurut beliau, sehingga ya sempat belok sini, belok sana, itu wajar. Dan itu laku neng urip jari ini Mas Amirul ngoten. Kalau misalkan sekarang kalau menjadi guru SD, Bu Yayu kuliah lagi PGSD ya Bu? Iya jelas, UT Pak. Saya kuliah lagi PGSD, setelah itu saya ngambil pasca sarjana di UNESA. Oh, PGSD-nya UNESA juga? Apa UT? UT Pak. UT. Yang S2-nya UNESA Pendidikan Dasar. Berarti Bu Yayu sudah kembali ke jalan yang benar. Jelas. Bukan tersesat, Pak. Kalau menurut saya sebenarnya Bu Yayu itu bukan tersesat. Bu Yayu itu justru dengan sekarang menjadi guru SD, saya yakin itu punya pengalaman di arkeolog seperti apa, punya pengalaman seninya seperti apa. Ini akan menjadikan pembelajaran di kelasnya asik. Betul, Pak. Ketika siswanya itu bertanya tentang IPS, Bu Yayu bisa jawab. Ketika anaknya bertanya tentang seni, Bu Yayu juga bisa jawab. Luar biasa. Kalau menurut saya itu garisnya Bu Yayu itu justru yang lebih banyak coretannya, dan itu coretannya tebelnya banyak. Kalau menurut Gagner, kalau menurut teorinya Gagner, kita itu kan ada 8 kecerdasan. Bu Yayu itu punya banyak. Kecerdasan sosialnya tinggi, seninya tinggi, kemudian intrapersonalnya juga tinggi. Bukan cuma interpersonal, intrapersonalnya tinggi.
Jadi coretan-coretannya itu banyak. Mungkin kalau saya coretannya hanya satu lempeng menurut Pak. Tapi kalau Bu Yayu coretan-coretannya. Dan itu keunggulan. Itu keunggulannya CGP-nya Bu Yayu. Kita harus membuat banyak coretan. Gali itu bagaimana seninya Bu Yayu ini mengasihkan pembelajaran Bu Yayu, maka apa dari diri saya sebagai CGP yang juga mengasihkan murid saya, kan harus begitu. Iya. Kan Pak Catur nggih? Nggih. Wis stop semono wae. Kita rindu penguatannya. Aku sampai terkesima aku ndelok gunungnya Pak Muhairi mang. Kita sampai tersepona. Pak Yatur 8 tadi Pak. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah yang insyaallah alhamdulillahirabbil alamin, dengan dari closing statement dari Pak Guru Muhairi Palwanto. Sekarang Pak Guru mungkin diharapkan tahun 2002 setelah menerima sertifikat GP Guru Penggerak, mudah-mudahan menjadi kepala sekolah. Amin. Langsung kepala dinas Pak ya? Dulu, biar jalannya lurus begitu. Agak coretan Pak. Jalan lurus. Kalau Bu Yayu kan banyak jalan lengkok-lengkok, coretannya banyak. Ini kalau Pak Guru kita ini, senior kita ini, mudah-mudahan jalannya lempeng, lurus, Siratul Mustaqim, langsung kepala sekolah, pengawas, langsung kepala dinas. Gitu. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu Guru, Amin. Ustaz-ustazah, jadi dari guru, siswa, kepala sekolah, komite, dan semuanya harus bersinergi, berkolaborasi dalam rangka mensukseskan keberhasilan dari paradigma baru filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya kira cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada salah kurang dari saya mohon maaf. Mudah-mudahan yang kita lakukan bernilai ibadah bagi Allah. Amin. Bapak Ibu Guru, saya mohon izin untuk mematikan. Sebentar, Pak. Ayo kita foto bersama.